Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang pada mata kuliah perubahan sosial. Pagi hari ini kita akan membahas topik kepemimpinan dan perubahan sosial. Pada topik kepemimpinan dan perubahan sosial pada pagi hari ini akan dibahas menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah perubahan sosial sebagai produk manusia. Pada sub pokok bahasan ini, kita akan banyak bicara mengenai bagaimana perubahan sosial itu sendiri sebenarnya adalah produk manusia. Kemudian sub pokok bahasan kedua adalah kita akan bicara tentang aktor individual dan tipologinya. Dilanjutkan dengan pendekatan dan teori yang digunakan, dan terakhir adalah kita akan bicara mengenai seleksi sosial individu menjadi pemimpin. Baiklah, kita akan memulai diskusi kita yang pertama, yaitu tentang perubahan sosial sebagai produk manusia. Apabila kita menggambarkan perubahan sosial dan variabelnya itu diibaratkan sebagai rumus fungsi, maka rumus fungsi itu adalah Y sama dengan Fx. Apabila kita mengibaratkan Y adalah perubahan sosial dan X1, X2 hingga Xn adalah variabel yang mempengaruhi atau membentuk perubahan sosial itu, maka salah satu dari variabel-variabel yang membentuk perubahan sosial itu adalah kepemimpinan. Sehingga dapat kita simpulkan, kepemimpinan pada dasarnya mempengaruhi atau bahkan menciptakan perubahan sosial. Mengapa pemimpin mampu menciptakan atau mempengaruhi perubahan sosial? Kita berangkat dari pengertian perubahan sosial. Seperti yang telah dibahas lebih rinci pada pertemuan sebelumnya, secara umum perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup struktur sosial dan kultural, di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh waktu dan kejadian yang terjadi pada rentang waktu tersebut. Kejadian pada rentang waktu tersebut atau dapat kita sebut sebagai sejarah. Untuk kasus di Indonesia, transformasi historis atau sejarah berskala luas biasanya terjadi karena prestasi dan hasil tindakan aktor manusia. Sehingga dapat kita katakan bahwa sebenarnya sejarah adalah upaya dan dampak upaya manusia yang diharapkan atau tidak. Mengacu pada hal tersebut, di mana perubahan sosial dapat kita sebut juga sebagai sejarah, maka dalam memahami perubahan sosial sama halnya dengan kita memahami sejarah itu sendiri. Sehingga ada beberapa hal yang perlu digali lebih dalam memahami perubahan sosial. Di antaranya adalah siapa yang membuat sejarah, berapa banyak sejarah yang mereka buat, sejarah apa yang mereka buat, dan bagaimana cara mereka membuat sejarah. Kemudian perlu juga dibedakan, yaitu pertama adalah tempat beroperasinya para aktor, derajat pengaruh tindakan aktor terhadap jalannya perubahan sosial, dampak tindakan aktor dirasakan, dan cara aktor meninggalkan jejak. Mengapa ini penting untuk dipahami? Karena terkadang, walaupun aktornya sama, lalu melakukan cara yang sama, namun dikarenakan tempat yang berbeda, maka hasil atau perubahan sosial itu juga memberikan dampak yang berbeda. Itu contohnya. Jadi sehingga 4 hal ini pun perlu dibedakan dan diperhatikan. Lalu yang terakhir, perubahan sosial sebagai produk manusia juga dilihat bagaimana aktor individual itu dan agen kolektif. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sub pokok berikutnya, yaitu aktor individual dan tipologinya. Terdapat 3 tipologi aktor individual. Yang pertama adalah tipologi orang biasa.
Massa atau rakyat biasa merupakan bahan utama pembentukan masyarakat. Maksudnya apa? Aktor individual yang termasuk dalam tipologi orang biasa adalah mereka yang lahir dari orang biasa atau massa atau rakyat. Berbeda dengan aktor dengan tipologi kedua, yaitu aktor dengan kualitas pribadi yang khas. Pada tipologi ini, pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kekuatan fisik, kecerdikan, dan karisma merupakan modal utama aktor menjadi seorang pemimpin. Sehingga mereka yang memiliki kualitas pribadi yang khas dapat menjadi seorang aktor atau pemimpin. Yang terakhir adalah aktor dengan posisi luar biasa, yaitu mereka yang mendapatkan hak istimewa, contohnya misalnya sultan atau raja. Ketiga tipe aktor dapat saling dikombinasikan untuk menjelaskan model tindakan. Tindakan yang pertama yaitu tindakan pribadi. Tindakan pribadi adalah aktivitas sehari-hari dengan egoistis murni, dengan motivasi dan tujuan pribadi. Dengan cara tak sengaja, tak diharapkan, dan tak disadari, tindakan mereka mungkin berdampak samping yang mempengaruhi orang lain atau makin mengokohkan institusi sosial yang ada. Semua tindakannya jelas menimbulkan konsekuensi lebih lanjut, seperti penggunaan bahasa, menyingkirkan norma, menemukan adat baru. Tindakan kebersamaan adalah tindakan yang dilakukan dalam konteks perilaku kolektif lebih luas. Sejenis perilaku tambahan, sejumlah tindakan individual, tetapi karena kebersamaannya mampu menghasilkan akibat sosial mendadak dan penting. Kerumunan, kepanikan, ledakan permusuhan, atau huru-hara adalah contoh fenomena ini. Jadi sebenarnya ini adalah tindakan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kondisi sosial atau dampak sosial tertentu. Ini masuk pada tindakan kebersamaan. Berikutnya adalah tindakan kolektif. Tindakan ini dilakukan bersama orang tetapi dikoordinir dalam upaya mencapai tujuan bersama para pelakunya sendiri atau untuk masyarakat luas. Misalnya petisi, unjuk rasa, kampanye, dan sebagainya. Jadi sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah tindakan yang dilakukan bersama-sama, namun kalau tindakan kolektif adalah dilakukan bersama tetapi ada yang mengkoordinir ya dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini sudah masuk pada kategori tindakan kolektif. Selanjutnya adalah aktivitas kewirausahaan. Pada konteks ini, tindakan aktor sudah lebih kepada mengorganisir, mengordinasi, memobilisasi, mendidik, mengindoktrinasi orang lain untuk membangkitkan tindakan yang diharapkannya. Jadi tindakan aktor sudah upaya untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau yang pertama, tindakan pribadi itu bagaimana orang terpengaruh karena aktivitas sehari-hari para aktor. Kemudian berikutnya adalah bagaimana orang terpengaruh karena ada beberapa tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh aktor. Yang ketiga adalah tindakan kolektif, di mana tindakan itu dilakukan bersama-sama tapi memang sengaja dikoordinir untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau aktivitas kewirausahaan, aktor sudah mulai sengaja organisir, mengordinasi, memobilisasi, mendidik agar tadinya orang yang tidak berpikir untuk melakukan hal itu jadi melakukan hal itu. Yang terakhir adalah tindakan politik, yaitu pelaksanaan kekuasaan atau perjuangan mendapatkan kekuasaan untuk digunakan kemudian. Menata, memanipulasi, mewakili, kodifikasi, dan di dalamnya juga persekongkolan, kampanye, persaingan pemilihan. Ini sudah masuk pada tindakan politik. Di dalamnya sudah ada pada konteks pelaksanaan kekuasaan, baik memperjuangkan maupun mempertahankan. Berikut adalah 4 tindakan aktor yang dapat saling dikombinasikan dan menjelaskan model tindakan aktor. Yang pertama tadi ada tindakan pribadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana aktivitas sehari-hari dengan egoistis murni. Jadi tindakan yang dilakukan aktor sehari-hari namun ternyata itu memberikan pengaruh pada orang lain. Kemudian tindakan kebersamaan, di mana ada tindakan-tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain tapi belum dikoordinir.
Kemudian tindakan kolektif yaitu sama dengan tindakan kebersamaan, hampir sama, perbedaannya adalah sudah mulai ada yang mengkoordinir tindakan tersebut. Kemudian aktivitas kewirausahaan sudah mulai ada yang mengorganisir, mengordinasi, dan memobilisasi dari tindakan itu, dan terakhir adalah tindakan politik. Baik, pada subpokok bahasan ketiga, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dan teori yang digunakan. Teori yang digunakan untuk menganalisis kepemimpinan dalam perubahan sosial terbagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah determinisme heroik. Bicara tentang individualism dan voluntarism, di mana perubahan sosial adalah pengaruh tindakan dan respon individu. Penggagasnya diantaranya ada Carlyle dan Young. Carlyle menyatakan dalam teorinya yaitu Great Man Theory yang menyebutkan bahwa pemimpin hebat itu ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Teori tersebut juga menganggap seorang pemimpin hebat akan muncul saat dalam menghadapi situasi tertentu. Walaupun teori ini berkembang sejak abad 19, namun hingga sekarang belum dapat diidentifikasi dengan kepastian ilmiah tentang karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat. Namun semua orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara mereka yang memiliki ciri khas sebagai pemimpin hebat. Hal ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh Young, yang menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi. Jadi sama-sama kemampuan pribadi. Kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Jadi pada kategori determinisme heroik kita bicara seorang pemimpin itu dapat menjadi pemimpin karena memang dia memiliki kualitas pribadi yang itu memang ada di dalam dirinya dan dia terlahir untuk menjadi pemimpin. Jadi pada konteksnya situasi apapun yang terjadi, ada orang-orang yang memang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin pada situasi itu. Berbeda dengan kategori determinisme sosial, dia bicara tentang historisme, di mana menurut pakar-pakar pada kategori ini, perubahan sosial digerakkan oleh kekuatan abadi dan disekat dari pengaruh individual. Penggagasnya diantaranya Hegel dan Marx. Maksudnya apa? Bahwa masyarakat itu sebenarnya di dalamnya penuh dengan dialektika, ya, atau kondisi sosial atau kondisi masyarakat itu ada karena adanya dialektika di masyarakat. Nah, misalnya gini, kenapa Soekarno bisa terpilih? Itu bukan karena Soekarno memang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, tapi dialektika masyarakat pada saat itulah yang akhirnya memunculkan Soekarno sebagai pemimpin. Saat itu misalnya dialektika antara kaum nasionalis, komunis, dan religius sehingga akhirnya Soekarno yang muncul sebagai pemimpin. Seandainya dialektika masyarakat pada masa itu berbeda atau kebutuhan masyarakat pada masa itu berbeda, maka pemimpin yang lahir pun akan berbeda. Nah, di tengah-tengah ada kategori evolusioner adaptif. Dia merupakan sintesis, berupaya untuk mensintesis dari kedua pandangan ini. Dia menyebutkan bahwa perubahan sosial terjadi karena mengandung ide mutasi acak, jadi juga secara genetik, namun juga ada yang namanya seleksi alamiah, gitu. Penggagasnya ada Kroeber dan Merton. Dia lahir, teori ini lahir sebagai upaya untuk menggabungkan teori genetik dan teori sosial. Tadi ya, misalnya Great Man Theory dengan teori sosial. Dia menggabungkan fungsi bakat dari lahir dengan fungsi situasi atau lingkungan dalam menerangkan fenomena kepemimpinan. Jadi manusia mempunyai bakat kepemimpinan yang dibawa dari lahir dan akan berhasil dengan baik melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam teori pribadi situasi ada 2 faktor yang terkait, yaitu sifat dari pemimpin dan sifat dari kelompok anggotanya. Jadi kalau kategori determinisme heroik, pemimpin itu tidak bisa sembarangan dibentuk karena dia adalah kualitas gen. Dia lahir, dia mempunyai bakat menjadi pemimpin. Berbeda dengan determinisme sosial. Tidak, ini bukan masalah kualitas gen. Tapi memang pemimpin itu lahir sesuai dengan dialektika yang terjadi di masyarakat. Kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.
evolusioner adaptif mengatakan bahwa betul, pemimpin itu memang dia punya kualitas-kualitas pribadi yang khas, kualitas-kualitas tertentu yang khas, yang memang itu genetik. Tapi itu hanya akan berhasil, dia hanya akan bisa berhasil menjadi pemimpin jika memang situasinya cocok terhadap kualitasnya dia, gitu. Jadi, dia menggabungkan antara dia mensintesis antara determinisme heroik dan determinisme sosial. Baik, sekarang kita sampai pada sub pokok bahasan terakhir, yaitu seleksi sosial dari individu menjadi pemimpin. Dalam seleksi sosial dari individu menjadi pemimpin, yang pertama yaitu yang harus diperhatikan adalah kriteria keunggulan dalam proses seleksi sosial berbasis yang pertama karisma pribadi, dan yang kedua adalah kekuasaan. Yang dimaksud dengan karisma pribadi yaitu signifikansi paling besar dari legitimasi karisma bagi penguasa adalah pada masa krisis sosial, ketika pandangan hidup dan norma yang mapan diruntuhkan, elit didiskreditkan, dan tradisi dibuang. Jadi pada konteks ini, seorang individu dapat menjadi pemimpin apabila keunggulannya dari karisma pribadi pada umumnya bisa terjadi jika terjadi masa krisis sosial tadi ya, norma yang mapan diruntuhkan, elit didiskreditkan, dan tradisi dibuang. Jadi pada saat itu terjadi krisis sosial, sehingga kita cenderung akan muncul pemimpin-pemimpin yang memang dia punya karisma pribadi. Yang kedua adalah kekuasaan, di mana ini terjadi jika signifikansinya dalam kondisi yang lebih stabil. Misalnya contohnya seperti Indonesia, pada saat kemerdekaan, kita punya sosok Soekarno, terkenal dengan kualitas karismatiknya, karena memang pada masa itu norma-norma mapan sedang diruntuhkan, ya, kemudian elit didiskreditkan, kita sedang ingin mencapai sesuatu yang baru. Berbeda dengan kondisi sekarang, cenderung lebih stabil, sehingga presiden bukan dilihat dari dia punya karisma atau tidak, tapi bagaimana kekuasaan dia terhadap partai politik, kemudian dalam proses-proses pemilihan, itu membuat seorang individu tadi mampu menjadi pemimpin. Berikutnya yang kedua yang harus diperhatikan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memprakarsai dan melakukan perubahan sosial. Yang pertama yaitu situasi sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan suatu keputusan tunggal dapat diputuskan. Yang kedua, pemimpin benar-benar harus berada dalam posisi untuk mengambil keputusan penting. Yang ketiga, perubahan sosial yang sesungguhnya hanya terjadi bila sejumlah besar rakyat dilibatkan. Jadi, pada seleksi sosial individu menjadi pemimpin juga harus mempertimbangkan situasi politik dan ekonomi pada masa itu. Apakah memungkinkan muncul seseorang atau pemimpin yang mengambil keputusan. Contohnya, pada kondisi Indonesia yang stabil, tidak mengalami krisis sosial atau situasi sosial politiknya saat ini tidak memungkinkan ada keputusan tunggal. Misalnya, saat presiden mengambil keputusan, dia harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari perangkat-perangkat pemerintah yang lain, misalnya DPR, MPR, dan sebagainya. Kemudian, pemimpin itu harus berada dalam posisi untuk mengambil keputusan penting, ya, kondisi darurat misalnya, dan hanya terjadi perubahan sosial apabila rakyat dilibatkan dalam jumlah yang besar, bukan hanya satu atau dua kelompok saja. Berikutnya adalah penyebab kegagalan pemimpin menciptakan perubahan sosial. Yang pertama adalah gagal menetapkan alternatif historis. Yang kedua, mengabaikan kompleksitas situasi sosial. Jadi menganggap enteng bahwa hal ini bisa dilewati dengan seperti itu saja, sehingga tidak mampu atau tidak benar-benar memperkirakan peluang dan menaksir biaya. Kemudian tidak mampu memperkirakan dampak yang terjadi, tidak mampu meramalkan reaksi rakyat, dan mengabaikan keterbatasan keunggulan manusia atas kondisi sosial dan historis. Jadi 6 hal inilah yang menyebabkan gagalnya pemimpin menciptakan perubahan sosial. Ya, apabila kita mereview
diskusi dan pembahasan kita terkait dengan kepemimpinan dan perubahan sosial. Pertama, seperti kita ketahui bahwa perubahan sosial adalah produk manusia itu sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebenarnya perubahan sosial itu adalah sejarah itu sendiri. Di mana kita ketahui, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, transformasi historis pada skala luas biasanya dilakukan atas upaya dan prestasi para aktor, sehingga penting bagi kita untuk memahami aktor individual dan tipologinya. Terdapat 3 tipologi aktor, yaitu aktor orang biasa, kualitas pribadi yang khas, dan posisi yang luar biasa. Dan untuk menjelaskan model tindakannya terdapat 4 tindakan aktor, yaitu tindakan pribadi, tindakan kebersamaan, tindakan kolektif, aktivitas kewirausahaan, dan politik. Nah, dalam memahami aktor tadi, terdapat 3 pendekatan teori, yaitu pertama adalah determinisme heroik, bicara bahwa perubahan sosial adalah pengaruh tindakan dan respons individu. Kemudian di sisi lain ada determinisme sosial, di mana perubahan sosial digerakkan oleh kekuatan abadi dan disekat dari pengaruh individual. Namun ada sintesis, yaitu evolusioner adaptif, di mana menjelaskan perubahan sosial terjadi karena mengandung ide mutasi acak genetik dan seleksi alamiah. Dan terakhir, terdapat seleksi sosial individu menjadi pemimpin. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu kriteria keunggulan dan syarat yang harus dipenuhi untuk memprakarsai perubahan sosial itu. Namun, terkadang terdapat juga penyebab-penyebab kegagalan aktor dapat menciptakan perubahan sosial. Semoga kuliah ini memberikan manfaat kepada rekan-rekan sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan pada diskusi kita di WhatsApp grup setelah ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.